Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai pembacaannya. Namun jangan lupa untuk yang sudah sering datang atau baru saja datang tapi belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di-subscribe karena subscribe kamu akan sangat berarti ya untuk Sora untuk mengembangkan YouTube channel ini. Hari ini kita ingin membaca dengan tema yang memikat dan terpikat kepadamu. Jadi ada orang nih ya yang terpikat sama kamu, tapi juga kamu memikat dia gitulah istilahnya ya. Kita mau tahu ya siapa dia dan bagaimana cerita kalian. Kita akan memulai pembacaannya. Mari kita berdoa hal-hal positif akan terjadi kepadamu. Nanti disesuaikan lagi ya ciri-cirinya. Siapa sih dia gitu kan ya. Oke, yang memikat dan terpikat kepadamu. Kita lihat dulu energi kamu ya, energi kamu. Wow. Magicians ya, memang kamu ini ciri-cirinya adalah orang yang serba bisa, serba punya kemampuan banyak ya. Jadi ini itu prok gitu ya kalau yang salah lihat. Jadi segala sesuatu yang kamu punyai atau kamu miliki, kamu bisa meningkatkan itu secara maksimal. Jadi kamu adalah seorang yang kreatif juga dan punya sesuatu keinginan yang kuat. Jadi kamu percaya ketika kamu punya keinginan yang kuat, kamu punya kemampuan yang maksimal pun kalau kamu pakai gitu juga pasti akan ada hasilnya. Jadi nggak cuma berdasarkan keinginan aja gitu ya, tapi kemampuan yang nggak ada atau nggak cuma kemampuan ada tapi keinginan nggak ada, itu tidak bisa dimanifestasikan ya atau tidak bisa terjadi. Kalau Sora lihat di sini, ini memang ciri-ciri dari seseorang yang serba bisa, serba mampu dan orang yang ready ya. Artinya kamu tipe orang yang menyadari bahwa segala sesuatu itu harus dipersiapkan ya, bukan cuma kemampuan secara emosi, secara pikiran, secara pergerakan gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini cukup bersemangat dan selalu fokus banget menghadapi apa yang terjadi sekarang. Jadi banyak dari kalian yang fokus banget sama yang namanya harus ready, harus persiapan dan menjalankan apa yang diinginkan itu harusnya fokusnya sekarang gitu ya. Ingin masa depan ya dilakukannya sekarang gitu. Oke. Yang berikutnya. Moon. Nah, kamu adalah seorang yang lembut, kamu seorang divine feminine di sini ada, ya. Dan di sini juga seseorang yang punya intuisi yang bagus, ya. Intuisi kamu cukup strong, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, kamu juga adalah seorang pemimpi, ya, dan punya banyak sekali mimpi-mimpi di sana, ya. Kamu juga seorang imajinasinya bagus kalau Sora lihat di sini. Jadi mungkin beberapa memang bekerja dalam bidang-bidang art ya atau seni karena imajinasinya bagus. Kalau Sora lihat di sini. Ini ada kartu moon itu juga menandakan night ya atau malam hari. Kalau Sora lihat di sini bisa saja memang kamu ini orang yang lebih aktif di malam hari atau kamu lebih menyenangi malam hari beraktivitas atau suka malam hari ya. Kalau Sora lihat di sini. Yang berikutnya. Siapakah kamu? Six of Pentacles. Kalau Sora di sini kamu orang yang balancing, kamu berusaha orang yang fokus dalam memberi maupun menerima. Ya, jadi kalau Sora di sini banyak juga di sini yang memang suka banget untuk bersosial, membantu gitu ya, donasi. Sora lihat di sini ada. Dan orang yang punya banyak sekali pertimbangan dalam segala sesuatunya mengambil keputusan. Pertimbangan kamu banyak. Gimana caranya biar seimbang ya. Bagaimana kamu bisa menolong dirimu sendiri tapi juga bisa menolong orang lain. Kamu suka yang segala sesuatu yang balance ya. Dan beberapa dari kalian mungkin karena memang pernah mengalami periode ya pernah susah gitu loh. Pernah susah, pernah sulit. Jadi kenapa nggak saat ini aku bantu orang yang susah dan sulit seperti aku membantu diri aku dulu. Dan kamu percaya bahwa hidup itu ada siklusnya nanti. Akan ada saatnya kita menerima, ada saatnya kita harus memberi. Ya, the devils. Oh. Kamu ini kalau sudah kepengen banget sesuatu, itu susah melepaskan sebuah keinginan, ya. Ciri-cirinya adalah seseorang yang kalau sudah pengen sesuatu itu, kamu akan sangat susah melepaskan keinginan kamu, ya. Jadi ada beberapa yang memang tipe yang susah move on kalau udah jatuh cinta atau sudah suka sesuatu, tapi juga ini artinya adalah orang yang tidak mau melepaskan begitu saja. Ada sisi kemelekatan kamu terhadap sesuatu. Ya, kalau udah sayang banget barang, misalnya ya udah buluk pun masih disimpan-simpan, padahal mungkin orang-orang udah pada bilang udahlah buang aja kayak gitu. Ya. Dan kamu ada sisi misteri yang kamu sembunyikan, ya. Dan kamu suka banget kalau udah suka sama sesuatu itu bisa kayak suka banget gitu.
gimana bilang ya, bukan kecanduan sih. Ada beberapa yang bisa kecanduan kalau udah suka, misalnya contoh kayak aku tiap minggu mesti makan pizza. Nah, nanti kayak tiap minggu pokoknya diusahain dia harus makan pizza. Itu ada kalau soal lihat di sini. Dan kalau sudah fokus banget sama kerja, itu nggak bisa diganggu orangnya. Ya. Fokus terhadap kerja oriented ya, yang sehingga kadang-kadang padahal kamu udah sampai sakit, sampai drop gara-gara sakit kamu itu ya. Jadi memang mesti harus lebih dikontrol. Dan di sini ada energi dari Hierophant ya. Kamu seorang yang sangat secara keluarga atau secara budaya, kamu banyak sekali menghormati dan mengikuti budaya yang sudah diajarkan sama kamu. Secara culture ataupun secara keagamaan ya, kamu juga sangat mengikuti apa ya? Apa yang diajarkan, orangnya nurut sama orang tua, nurut sama ajaran gitu ya, rajin ibadah, rajin melestarikan budayanya kalau Sora lihat di sini ya. Jadi memang seseorang yang melekat juga atau banyak banget energi dari budaya atau kebiasaan. Kita berdiri dengan seseorang, siapakah ini yang mungkin banget terpikat sama kamu? Four of Swords. Nah, orang ini tuh orang yang terpikat sama kamu ini cenderung bersikap diam-diam atau tidak menunjukkan secara nyata keterpikatan dia sama kamu. Ya, jadi kesannya kayak pasif, gak nunjukin, ya. Tapi orang ini ternyata diam-diam terpikat sama kamu dan sering memikirkan kamu dan sering merenungkan kamu. Cuman orangnya memang pasif banget. Ada di sini yang memang orangnya tipenya pendiam, pasif, kesannya kayak nggak ada pergerakan gitu ya. Yang berikutnya, energi dari divine masculine. Orangnya itu tegas, orangnya itu pakai analisa, sikapnya itu ingin melindungi atau protektif ya. Di sini bersikap kebapaan atau keibuan ya. Orang ini datang dari latar belakang yang sudah banyak sekali masalah dalam hidupnya, sehingga masalah itu memberikan dia banyak pembelajaran. Orang ini juga punya pride atau harga diri ya, jadi orang ini pingin di respect, pingin dihormatin ya. Orang ini kayak ada sisi apa ya, Sora bilang wibawa ya, wibawa dalam berkata-kata, dalam berkomunikasi, dan cenderung kepingin menyelesaikan masalah. Walaupun kelihatannya orangnya agak kesannya kayak agak kaku ya. Di sini ada energi dari divine masculine. Untuk usia ya ada beberapa yang sepantaran kamu atau lebih tua. Yang berikutnya, Four of Pentacles. Nah, orang ini kalau Sora lihat orang yang mungkin sedang mengalami suatu saat ini mungkin sedang mengalami suatu masalah secara ekonomi yang sedang dia usahakan untuk dipertahankan ya, situasi ekonomi dia yang sedang kurang baik kalau Sora lihat di sini ya. Atau di sini memang orang yang lebih berhati-hati terhadap penggunaan keuangan. Meskipun dia tidak ada masalah secara keuangan, dia berusaha untuk menjaga keuangan itu dan mempertahankan. Orangnya suka kestabilan. Orangnya suka kestabilan ya. Orangnya protektif dan ada sisi posesif. Ya. Knight of Pentacles. Nah, orang ini memang masih berjuang dalam suatu periode keuangan. Artinya, karena kondisi keuangan dia yang mungkin kurang baik, orang ini banyak banget fokus yang namanya kerja. Ya. Fokus banget sama yang namanya karir, ngejar uang, supaya pelan-pelan uang itu bisa lebih berhasil. Dia pengen bisa jadi suatu situasi yang strong. Ya, kalau Sora lihat di sini. Di sini ada yang banyak ya bekerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan keuangan, finansial. Mungkin di sini juga ada yang perkebunan gitu ya, berhubungan tanaman-tanaman. Hasil bumi itu juga ada ya. Oke, kalau Sora lihat di sini, kamu bisa saja kenal sama dia dari berhubungan dengan kerjaan ya. Ada yang mungkin pada saat lagi kerja bareng, atau mungkin dari teman kerja kamu, teman kantor kamu gitu ya. Kalau Sora lihat ada yang berhubungan sama kerjaan sih. Ya. Dan energi dari Six of Wands. Orangnya ini juga punya jiwa pejuang. Jadi nggak cuman kamu ya yang punya jiwa yang memikat dia, dia pun punya sifat yang seorang yang tidak mau pantang menyerah begitu saja. Ya, dia mau orangnya ready menghadapi segala masalah, berjuang dan bertahan. Orangnya tidak pantang untuk menyerah. Ya, orangnya tuh kayak ada masalah apa dihadapin gitu ya, dan ingin jadi seseorang yang kelihatan kuat di depan kamu, siapapun orang ini. Tapi orang ini kan bisa saja teman kamu, bisa saja memang pasangan kamu ya yang diam-diam suka sama kamu ini. Oke. Sekarang kita lihat
Apa sih yang memikat dari kamu, yang membuat dia itu jadinya terpikat sama kamu? Apa yang membuat dia terpikat sama kamu? Kita lihat dulu secara garis besar. Energi dari seseorang, kamu dilihat kamu adalah seseorang yang mempesona, seseorang yang berhasil, seseorang yang anggun dan elegan buat dia, ya. Dan banyak di sini yang mengidolakan kamu atau menyukai kamu, ada mengagumi kamu karena keberhasilan kamu juga dalam karir atau pekerjaan kamu. Dia melihat bahwa kamu sukses, ya, punya jiwa kepemimpinan gitu ya dalam pekerjaan, ya, anggun, elegan, dan memang secara penampilan fisik pun dia melihat kamu menarik dan kamu bisa jadi orang yang stabil gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia ngerasa kamu nih orang yang punya value nih, orang yang nggak kosongan ya, orang tuh yang punya kualitas diri ya. Entah kamu itu memang pintar, sukses, banyak pengetahuannya ya, juga seseorang yang stabil secara finansial, punya jiwa kepemimpinan, sukses lah ya gitu. Yang kedua tuh, dia juga terpikat sama aura kamu yang charming, yang kamu punya aura itu seperti membuat orang itu apa ya bilangnya ya, kepingin ngikutin kamu, kepingin mengagumi kamu. Kamu tuh punya aura yang kayak aura-aura idola ya, aura-aura yang orang tuh kepingin ngikutin kamu gitu ya, dan keberhasilan. Jadi di sini juga ada yang kamu jadi role model. Orang belum buat apa, kamu mulai buat. Nanti orang lain ngikutin. Kamu juga punya sisi kepemimpinan yang bisa membuat orang terarah sama kamu. Nah, itu yang jadi salah satu memikat dia. Jadi kamu adalah seorang pria atau seorang perempuan yang punya daya tarik sisi bagaimana kamu bisa mengarahkan orang lain, menginspirasi orang lain, ya. Di sini Ace of Wands. Dia juga sangat menyukai, ya, terpikat sama energi pergerakan kamu. Sebentar. Sambil minum. Dia sangat menyukai pergerakan kamu. Artinya, ide-ide kamu. Kamu orang yang bersemangat, orang yang penuh dengan ide, bergairah gitu ya. Jadi dia senang banget, terpikat banget sama kamu tuh yang kayak full of energy, pokoknya selalu ada ready untuk sebuah pergerakan gitu ya. Jadi penuh dengan tenaga-tenaga dan penuh dengan pergerakan. Ya, kalau saudara di sini. Jadi kayak mengagumi juga perilaku kamu, ya, bahasa tubuh kamu, tindak tanduk kamu, apa yang kamu kerjakan gitu loh. Dia kayak ngerasa kayak kamu tuh banyak ngebuat dia tuh, inspirasi dia, mendorong dia untuk kayak ngelakuin hal, harus bisa melakukan sesuatu. Jadi kayak kamu punya daya tarik energi penggerak, ya. Yang pertama. Nah, kamu juga terlihat sebagai seseorang yang buat dia adalah seseorang yang kreatif ya. Kamu tadi yang Sora udah bilang, kamu jadi pioner. Dalam segala sesuatu, kamu membuat segala sesuatu yang baru ya, dengan kreativitas kamu dan kamu fit. Ya. Artinya kamu kuat, bersemangat ya. Nah, kita lihat lagi bahasa lainnya nih ya. Biar katanya Sora jangan diulang-ulang dulu katanya omongannya. Nah, Sora coba cari kata-kata lain yang bisa mengompletkan itu. Kamu punya kekuatan, punya semangat, tenaga, gairah, tenaga hidup, kevitalan, vitality ya bahasa Inggrisnya, dalam menjalani semangat hidup ya, karena orangnya kreatif. Jadi memulai segala sesuatu yang baru. Lalu di sini stop. Kamu tahu bagaimana tegas ya. Kamu tegas, pribadi yang tegas, yang tahu bagaimana berkata tidak. Gitu loh ya. Kalau sudah ada, kalau kamu nggak mau, kamu belajar untuk berkata tidak. Gitu loh. Jadi ini energi seseorang yang tegas, tahu apa yang dia mau dan berani. Nah, itu jadi daya pihak tersendiri. Energi seseorang yang kuat ya, strong ini energinya. Good news ya. Kamu juga selalu bisa membuat encouragement. Encouragement itu mendukung orang lain, membantu orang lain. Dan kamu tuh selalu ada hal-hal yang bisa bikin dia surprise. Ya, kayak wah nggak nyangka ya kamu bisa begini, wah nggak nyangka ya kamu bisa begitu. Jadi selalu ada hal-hal yang bisa membuat dia kagum sama kamu. Ya. Oke, dia bisa menyupport, mendorong, memberi semangat ya. Memberikan motivasi, ya, itu yang membuat dia terpikat ya, dan selalu dia merasa ada hal-hal positif yang dia bisa dapetin dari kamu, yang kamu sharingkan sama dia.
Di sini juga kamu orang yang sering sekali membantu seseorang yang kesulitan. Jadi di sini ada sisi kamu memang suka menolong, membantu mereka, apalagi yang mengalami kesulitan. Mungkin ada yang gagal, mungkin ada yang harus dibantu dan ditolong, ya. Kamu banyak di sini berdonasi atau bersumbangsih ya, kalau Sora lihat di sini memberikan sumbangan, donasi, tapi di sini juga bisa mengindikasikan kamu pernah menjadi seseorang yang gagal. Artinya kamu bangkit ya dengan kreativitas dan tenaga kamu dari sesuatu yang pernah gagal, pernah nggak berhasil jadi sesuatu yang lebih baik. Dia juga merasa dia bisa mampu bekerja sama sama kamu. Kamu tuh bagaimana kamu mampu bekerja sama dengan orang lain, ya. Kamu tuh selalu bisa menyupport orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu bisa bersinkronisasi dan bisa kayak getting along sama orang lain, ya. Kayak bisa bekerja sama dengan orang lain dengan sesuatu yang baik, ya. Jadi di sini lebih kayak kamu juga selalu ready ya kalau kamu harus menyupport orang-orang di sekitar kamu, teman kamu lah, pasangan kamu lah gitu loh, ya. Atau dengan keluarga kamu. Jadi seseorang yang eh, bisa bekerja sama dan mendukung. Seorang udah gak ketemu bahasa lainnya, cuma ketemu bahasa lainnya kerjasama. Dia juga bagaimana melihat kamu adalah seseorang yang sweetheart, kamu seseorang yang manis buat dia, kamu punya hati yang murni, ya. Dia merasa rasa sayang yang kamu buat sama dia itu adalah sesuatu yang murni dan dia bisa merasakan ketulusan kamu. Kalau kamu sudah sayang sama orang, sudah cinta sama orang, ya sudah, itu memang tulus ya. Murni apa adanya datang dari hati kamu tanpa ada agenda-agenda tersembunyi dan kamu seseorang yang selalu berusaha manis ya dalam berperilaku atau mungkin berkata-kata. Dia juga terpikat sebagaimana kamu adalah seseorang yang sangat beruntung ya. Artinya kamu membuat dia melihat kamu kok beruntung. Kamu bahkan berusaha membuat keberuntungan sendiri dalam hidup kamu. Ada yang memang kalian cenderung beruntung atau memang kamu pun membuat keberuntungan dalam hidup kamu. Artinya kamu membuat kesempatan dalam hidup kamu. Kalau Sora lihat di sini, fortune ya, membuat suatu kesempatan. Dan di sini kalau Sora lihat banyak dari mereka yang melihat bagaimana kamu berproses mendapatkan hasil dari usaha kerja keras kamu. Keberuntungan yang kamu buat. Ada yang memang beruntung, tapi ada juga yang keberuntungannya dibuat. Kamu berusaha dengan energi dari manifestasi, pergerakan gitu loh ya. Nah, di sini juga dia mengagumi bagaimana terpikat sama kamu, bagaimana kamu bisa berkompromi, ya. Kamu bisa mengerti orang lain, toleransi sama orang lain, gitu loh. Jadi kayak bijaksana dalam melihat segala sesuatu. Mau kompromi, mau berusaha lebih mengerti, gitu loh. Jadi lebih kayak memahami toleransinya ada, sehingga bisa lebih berbahasa Sora sih bersinkron atau berharmonisasi dengan orang lain. Kamu juga adalah seseorang yang dia merasa kamu seseorang yang bisa dipercaya. Ya, karena banyak sekali mungkin saja orang ini melihat ya atau dikelilingi dengan orang-orang yang kurang bisa dipercaya. Tapi di sini dia melihat bagaimana kamu jadi sosok yang bisa dipercaya, ya. Sosok yang bisa diandalkan, sosok yang setia dan jujur, ya. Yang bisa dia tuh merasa kayak aku nggak perlu takut karena aku tahu kamu bisa diandalkan dan kamu menepati janji kamu. Apa yang kamu udah janjiin, apa yang udah kamu omongin, itu akan kamu lakukan lah ya, ibaratnya seperti itu. Oke, kita mau lihat lagi. Berikutnya. Di sini juga dia melihat kamu orang yang stabil, ya, dan bisa berharmonisasi sama dia, dan dia merasa diterima. Ya. Kondisi kamu yang stabil membuat dia itu terpikat karena kamu bisa berharmonisasi dan bisa saling menerima satu dengan yang lain. Ya. Stabil, emosi kamu juga stabil dan bisa berharmoni dan saling menerima satu dengan yang lain. Energi penerimaan. Di sini kalau yang Sora lihat ya, kamu kalau sudah segala sesuatu sudah berakhir ya sudah diakhiri that di sini. Ya, tidak mau membawa itu menjadi sesuatu yang malah menyakiti diri sendiri, sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi lebih kepada kayak ya sudah kalau sudah memang harusnya berakhir ya berakhir. Ya. Ambillah segala sesuatu yang bisa jadi pembelajaran ya diambil sebagai pembelajaran. Jadi saatnya move on. Itu yang bisa dia lihat. Dia juga merasa dekat sama kamu itu ada perasaan santai, relax ya. Dia merasa kamu itu bisa ngebuat dia ngerasa relax dan santai. Ya. Enjoy banget deket sama kamu, nggak ada tekanan, nggak ngebuat dia ngerasa stres gitu. Kalau Sora lihat di sini, di energi-energi dari perasaan tenang berada di dekat kamu,
Oke, kita sekarang mau coba lihat ya, apa sih kata-kata cintanya buat kamu. Oke, harus ada manis-manisnya kata cinta yang terpikat dan memikat dari kamu. Ya, sebentar. Ada yang jatuh. Oke, kita mau lihat yang memikat dan terpikat kepadamu. Oke. I'm working hard on my finances for you, for us, for our future. Orang ini adalah seseorang yang tadi kan Sora udah bilang, ada masalah dari ekonomi dia mungkin, tapi sekarang dia sedang berusaha keras untuk mengatur keuangan dia demi masa depan dengan kamu, untuk kalian, untuk masa depan. Di sini juga Sora melihat ya, dia itu masih teringat di hari pertama kalian bertemu, ya seperti baru kemarin. Artinya dia memang sudah suka dan terpikat sama kamu dari pertama kalian berkenalan atau saling mengenal. I feel like I known you all my life, yet you are so mysterious. Dia merasa seperti kamu tuh, dia seperti sudah mengenal kamu, ya sepanjang hidupnya dia, tapi dia masih merasa kamu tuh masih ada sisi misterius ya, yang bikin dia itu penasaran. Nah ini yang memikat dari kamu nih, masih ada penasarannya, ya. Dan dia berterima kasih sama kamu karena kamu selalu ada buat dia di saat dia sangat membutuhkan kamu. Ya, kamu selalu ready. Tadi kan saya udah bilang, kamu ready buat dia pasang badan yang di kartu kolaborasi untuk backup dia. Dan kamu ngebuat aku tuh seperti merasa seperti anak-anak lagi, ceria, tanpa beban, bersemangat, positif, happy gitu ya. Kamu seperti seorang malaikat yang hadir dalam hidup aku untuk menyembuhkan aku dan membuat hidup aku lebih baik, untuk nurture hidup aku. Nurture itu menjaga, men-taking care, ya, membina, mengasuh, mendidik, membina, membantu, mengasuh, mendidik ya. Seorang sampai harus buka kamus tuh biar kata-katanya banyak kosakata pengertiannya. Ketika aku sedih, aku melihat foto-foto kamu dan aku merasa sangat baik. Merasa kayak lebih baik gitu loh perasaannya saat ngeliat foto-foto kamu. Aku pikir aku tuh cuman punya hawa nafsu aja sama kamu, ya. Tapi perasaan cinta aku yang intens ke kamu, suka aku intens ke kamu itu aku sampai berpikir apa aku cuman hawa nafsu ya ke kamu, tapi kayaknya enggak. Aku memang benar-benar bergairah sama kamu, kamu benar-benar buat aku merasa terpikat. Dan aku pingin banget bisa, aku suka banget kalau bisa deket-deket sama kamu, rebah-rebahan di sebelah kamu, tidur di sebelah kamu, ya. Energinya buat dia nyaman. Dan terima kasih kamu mengajarkan aku apa arti cinta. What real love is. Dia merasa nyaman karena kamu mengajarkan dia apa itu arti cinta sesungguhnya. Oke, kira-kira seperti itu Sora. Terus astrologinya apa? Oke, kita mau coba pakai, aku mau pakai sio aja deh. Ya. Kita coba lihat sionya ada sio apa di sini. Sio kamu dan sio dia. Ini nggak kelihatan, aku hap. Kelinci sama kambing. Dicek ya sionya, bisa sio kamu, bisa sio dia. Kelinci, kambing, macan, ular, ayam, dua lagi. Hap, monyet dan kerbau. Dicek ya, itu bisa sio kamu, bisa sio dia. Ini ada banyak macam-macam di sini sionya. Oke, untuk alfabetnya kita mau coba lihat alfabetnya. N, L, Z, G, I, U, D, X, E, I, K, P,
DOAUE, dikit lagi deh. LE dan W. Dicek nama tengah, nama belakang, atau plat nomornya mengandung alfabet ini, Sarah, nama kota, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau mau konsultasi secara pribadi masalah-masalah percintaan, pekerjaan, dan sebagainya, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Sora juga buka donasi untuk pembelian alat-alat pembacaan. Linknya ada di kolom deskripsi, cukup 10.000 aja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. I love you as always. Bye-bye.